kasih. Latar belakang pembentukan Sungai Jawi menjadi kampung kreatif adalah karena memang warganya sangat kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga apapun yang ada di Sungai Jawi ini mereka kembangkan sesuai dengan kemampuan dan kreativitas mereka masing-masing. Sesuai dengan potensi yang ada, kita mengembangkan konsep agrowisata, di mana kreativitas mereka terkait dengan kegiatan pertanian sesuai dengan potensi, bahwa Sungai Jawi ini terdiri dari 90% hamparan pertanian, baik itu sawah maupun daratan yang berupa kebun buah-buahan, kebun sayur, dan kebun biofarmaka. Sekarang nih ya, sudah zaman modern, di mana segala sesuatu bisa kita kenalkan, bisa kita sampaikan ke masyarakat luas dengan mudah. Yaitu kita mencoba setiap anggota atau pengurus agrowisata memiliki akun media sosial seperti Instagram, Facebook, grup-grup WA. Nah, melalui itu awalnya kita kenalkan. Kemudian juga kita juga bekerja sama dengan beberapa media massa untuk memberitakan lokasi-lokasi ini. Juga melalui pemerintah juga sering mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah di bawahnya seperti lurah-lurah, RT, RW. Mereka mengenalkan kepada lurah, RT, RW di lingkungan masyarakat, di lingkungan Kota Palembang. Kemudian mereka mengenalkan juga kepada masyarakat secara umum. Ya, segala sesuatu yang kita kembangkan di sini adalah diawali dari potensi yang ada di sini. Kita tidak mungkin mengembangkan hal-hal yang tidak bisa kembangkan atau kita bawa dari daerah lain. Tapi potensi yang ada kita kembangkan. Contohnya pertanian tanaman pangan itu berupa padi, sawah, lebak. Itu yang kita kembangkan. Tapi tentunya bukan secara tradisional ya. Kita buat pengembangan pertanian tanaman pangan ini dengan sistem modern. Dan tentunya ada sentuhan seninya, sehingga para wisatawan akan terpancing dan datang untuk menikmati kawasan sawah itu yang kita tata sedemikian rupa sehingga kelihatan lebih indah dan lebih menarik bagi para pengunjung. Itu yang tanaman pangan. Kemudian kita juga mengembangkan kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan juga dari potensi yang ada, misalnya buah rambutan. Selama ini memang ada tanaman buah rambutan, kebun buah rambutan, tapi akan kita kembangkan. Mungkin pengunjung tidak membeli buah rambutan di pasar, tetapi dia membeli di agrowisata ini dengan memetik sendiri, kemudian menimbang sendiri. Kemudian tanaman sayur-sayuran. Dan sekarang kita kembangkan juga macam-macam tanaman obat keluarga yang kita kembangkan. Bahkan sampai hari ini kita mengembangkan sekitar 120 jenis tanaman obat yang ada di agrowisata. Keunggulannya adalah itu tadi, karena masyarakatnya kreatif, kemudian ditunjang dengan potensi wilayah yang ada, baik itu dari pertanian tanaman pangan, pertanian buah-buahan, kemudian sayuran dan lain sebagainya. Dan juga di agrowisata Sungai Jawi ini kita mempunyai keunggulan
berupa tanaman obat-obatan. Sejauh ini dukungan masyarakat sangat besar, karena prinsip saya untuk mengembangkan satu daerah menjadi satu kawasan agrowisata itu adalah 80% partisipasi masyarakat, sehingga mustahil daerah ini akan menjadi kawasan agrowisata kalau masyarakat sendiri tidak ada dukungan dan tidak ada antusias dalam pengembangan. Jadi sejauh ini masyarakat mendukung dan sangat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di agrowisata. Ya, pertama masyarakat mempunyai kreativitas yang baik, kemudian disatukan, kemudian kompromi, bermusyawarah dalam bentuk musyawarah kampung lingkungan, kemudian mengundang pemerintah, dan ternyata apa yang menjadi ide dari masyarakat untuk pembangunan agrowisata Sungai Jawi itu didukung baik oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan, sehingga sekarang yang kita kembangkan adalah merupakan program bersama antara masyarakat dengan kelurahan dan kecamatan di Kelurahan Sungai Selinca dan Kecamatan Kelibami. Yang pertama adalah ingin memperkenalkan Kampung Sungai Jawi yang notabene adalah wilayah bagian ujung atau pinggiran Kota Palembang, yang selama ini orang tidak mengenal di mana itu Sungai Jawi, bahkan namanya pun orang tidak tahu. Oleh karena itu dengan program ini kita ingin mengenalkan bahwa di ujung wilayah Kota Palembang ini ada salah satu kawasan pertanian, salah satu kampung yang potensial terhadap pengembangan pertanian, yaitu namanya Kampung Sungai Jawi. Oleh karena itu kita bentuk agrowisata, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa petani itu selama ini selalu dianggap berada di bawah garis kemiskinan karena mereka hanya menjual produk. Oleh karena itu coba kita kembangkan dengan menjual wisata. Mudah-mudahan dengan pengembangan agrowisata ini, di samping menjual produknya, masyarakat sini atau petani di sini juga bisa menjual produk turunan, bahkan menjual wisatanya kepada para pengunjung gitu. Dan pada akhirnya kita memiliki tujuan utama, yaitu ingin memakmurkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan Sungai Jawi dan sekitarnya. Lumayan banyak sih sejak dibuka di bulan April 2020. Sudah banyak tamu yang datang, terutama dari masyarakat umum, terus dari perguruan tinggi, juga dari beberapa daerah, pemerintah daerah tetangga seperti dari Pali, dari Empat Lawang, dari UI, sudah banyak yang datang. Kemudian dari pejabat kita sendiri, kita sudah dikunjungi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, kemudian juga Sekretaris Daerah Kota Palembang, tim penggerak PKK Kota Palembang dan kecamatan, beberapa kecamatan, dan kita juga sudah mendapat kunjungan, sebetulnya kita sudah mendapat kunjungan juga dari Bandung, kemudian dari Bogor, dan terakhir kemarin dari Malang. Kita di agrowisata Sungai Jawi mempunyai beberapa koleksi tanaman buah-buahan unggulan yang langka sebetulnya di Kota Palembang. Misalnya ada ceri Barbados, ini ceri Barbados yang
alhamdulillah sudah mulai berbuah juga nih. Kemudian kita punya buah tin yang ini sudah berbuah. Ini buah tinnya. Ini varietas brown turkey. Kemudian kita ada kacang Amazon yang ini juga termasuk tanaman langka. Kemudian kita memiliki plum Aussie ternyata juga bisa berbuah di kita di Sungai Jawi ini sudah berbuah, alhamdulillah. Juga ada black sapote, ada mahmudi sapote, ada jamur kaba. Ini yang tanaman buah, bahkan kita mengembangkan tanaman buah dari Malaysia, nangka madu ya. Nah, ini sirsak merah. Di samping tanaman buah-buahan, kita juga mengembangkan tanaman hias dan tanaman obat. Obat yang andalan kita ini kunyit hitam yang sangat baik untuk kesehatan. Ini sekarang punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Di samping kunyit hitam, kita juga punya kencur hitam. Ini kencur hitam. Juga ada sirih. Ya, kemudian kita juga punya beberapa macam sirih. Ini sirih merah. Ini sirih merah yang kaya manfaat juga. Kemudian ini sirih hitam dari Papua. Ada juga kita kembangkan beberapa macam cincau ya. Ini ada cincau hitam, terus ada cincau jelly, kemudian ada cincau perdu. Juga andalan kita di sini ada ini nih, stevia, pemanis alami bagi orang-orang yang takut terkena diabetes tapi ingin meminum yang manis-manis. Cukup mengonsumsi ini, kebutuhan gulanya sudah cukup oleh gula alami. Kemudian kita juga punya mint. Ini mint bisa kita juga buat ramuan untuk relaksasi. Juga ada tanaman igu untuk mengusir angin pada bayi, dan banyak tanaman lain yang kita kembangkan yang insya Allah akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung nantinya.